Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Bulela. Di video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai perbandingan vektor yang bentuknya koordinat. Ya, nah di video kali ini kita akan membahas tentang perbandingan dalam bentuk vektor. Ya, jadi hasil akhirnya nanti dia bukan koordinat, tapi dia masih berbentuk vektor. Yuk, perhatiin videonya ya. Jadi di sini ada sumbu X dan sumbu Y. Kemudian ada dua titik ya yang dihubungkan dengan satu garis, yaitu titik A dan titik B. Nah, kemudian kita bicara tentang perbandingan. Di sini saya tarik garis dari O ke tengah-tengah ya, antara titik A dan B yang kita sebut dengan titik P, gitu ya, dimana perbandingan AP dan PB itu ya kita misalkan dengan M, PB itu N ya, kemudian kita menggunakan garis bantu dari titik O kita tarik ke A ya, yang kita sebut dengan vektor A. Kemudian dari O ke P kita sebut dengan vektor P, dan dari O ke N kita sebut dengan dari O ke B kita sebut dengan vektor B. Nah, tujuan kita ya untuk pembahasan kali ini mencari nilai dari vektor P. Ya, jika vektor A dan vektor B kemudian perbandingan keduanya sudah diketahui. Bagaimana cara mencari vektor P? Ya, caranya mudah. Vektor P sama dengan ya M dikali vektor B ditambah N dikali vektor A, kemudian dibagi dengan penjumlahan perbandingannya M ditambah N. Ya, jadi tinggal dikali silang aja nih. M dikali B, N dikali A ya, kemudian dibagi M ditambah N. Paham ya? Kita coba contoh soalnya. Oke. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada sebuah persegi panjang ABCD. Ya, di mana ada tambahan lagi di sini ada titik E ya yang berada di antara titik D dan juga C. Ya, kemudian diketahui perbandingannya itu 3:5. Ya. Jika vektor AB sama dengan U. Oke, berarti vektor AB sama dengan U ya. AB. Ini adalah vektor U, kemudian dan vektor AD sama dengan vektor V. AD mana AD? Nih, AD. Ya. Nyatakan vektor AE dalam vektor U dan V. Oke, yang dicari adalah vektor AE-nya. Ya, bagaimana cara mencarinya? Kita bisa menggunakan garis bantu di sini. Ya, yaitu kita tarik dari A ke C. Ya. Nah, untuk kita masukkan ke dalam rumus yang tadi, otomatis kita harus tahu ya, dari A ke C ini berapa atau apa panjangnya gitu, atau vektornya apa gitu. Ya, bisa kita lihat di sini ya, dari A ke B itu kan U. Nah, kalau kita mau mencari ini sisi miring, kita harus tahu yang tegaknya kan. Nah, BC itu sama dengan AD. Ya, berarti kalau AD itu adalah vektor V, berarti BC juga sama. Dia merupakan vektor V. Ya, maka dari itu untuk mencari sisi miring berarti U ditambah V. Paham? Sekarang kita udah tahu nih kedua garis ini nilainya berapa ya, jadi bisa kita jabarkan. AC itu sama dengan AB ditambah BC ya, dimana AC-nya itu AB-nya itu adalah vektor U dan BC-nya adalah vektor V. Lalu bagaimana kita mencari AE? Ya, kita menggunakan rumus yang tadi. Ya, AE berarti tinggal dikali silang aja. 3 dikali dengan AC, 5 dikali dengan AD. Ya. 3 dikali AC ditambah
5 dikali AD dibagi 3 ditambah 5. Paham? Kemudian kita tinggal masukin aja vektornya. 3 AC. AC itu U ditambah V, berarti 3 dikali U ditambah V, ditambah 5, AD itu V, berarti ditambah 5V per 8. Ya. Kemudian kita kalikan pelangi, 3 dikali U 3U, 3 dikali V 3V, ditambah 5V per 8. Kemudian yang sama-sama V kita bisa jumlahkan, berarti 3U ditambah 3 ditambah 5 itu 8, berarti 3U ditambah 8V dibagi 8. Nah, kemudian ini masih bisa disederhanakan ya. Kita pisah-pisah menjadi 3 per 8U, kemudian 8 dibagi 8 itu sama dengan 1, berarti 3 per 8U ditambah V. Ya, sampai sini paham ya? Oke, jadi untuk menentukan perbandingan yang berbentuk vektor, ini memang kalian diharuskan untuk lebih teliti kira-kira garis bantunya yang mana gitu, untuk menentukan hasilnya gitu ya. Jadi nanti ini ada lanjutannya tentang proyeksi vektor yang akan kita bahas di kemudian hari. Baik, jika ada yang mau ditanyakan silahkan japri. Ya, semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.